Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Revi Kurniansa, NPM 22201011016. Di sini saya akan menjelaskan hybrid learning dari bab 1 sampai bab 6. Di sini bab 1 menjelaskan tentang what is hybrid. Bab ini menjelaskan konsep dasar hybrid learning sebagai model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran online. Tekanan utama pada teknologinya, tetapi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, student-centered learning, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa aktif mencari pengetahuan, sedangkan interaksi online dan aktivitas luar kelas dirancang untuk memperkuat diskusi dan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, satu, menguraikan konsep dasar pembelajaran hybrid sebagai model pedagogis yang memadukan proses tatap muka dengan pembelajaran berbasis online secara terencana dan sistematis. Pembelajaran hybrid bukan sekedar memindahkan sebagian materi ke internet, tetapi bertujuan untuk mengoptimalkan interaksi antara mahasiswa dan materi pembelajaran melalui desain aktivitas yang saling melengkapi antara pembelajaran sinkron dan asinkron. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam konstruksi pengetahuan. Pengajar berfungsi sebagai fasilitator yang merancang alur kegiatan sehingga waktu tatap muka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermakna seperti diskusi kritis, aplikasi konsep, dan analisis kasus. Sementara kegiatan daring mengakomodasi refleksi, eksplorasi materi, dan persiapan awal pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran hybrid ditentukan oleh integrasi pedagogis yang kuat oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan. Sedangkan bab yang kedua membahas tentang theoretical application. Bab ini meninjau teori pembelajaran orang dewasa, andragogi, dan teori motivasi sebagai dasar merancang hybrid learning. Beberapa teori penting yaitu knowledge andragogi, yaitu orang dewasa belajar efektif bila memahami tujuan belajar, menarik dari pengalaman, dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua, Dewey and Kolb, yaitu belajar terjadi dari pengalaman yang direfleksikan. Yang ketiga, motivasi, yaitu pembelajaran online membutuhkan penguatan motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu hybrid learning, hybrid teaching membutuhkan penerapan teori belajar dewasa karena sebagian besar aktivitas dilakukan mandiri di luar kelas. Selanjutnya yaitu bab 2 ini membahas landasan teoritis pembelajaran hybrid melalui perspektif teori belajar orang dewasa, adult learning theory. Knowledge menekankan bahwa orang dewasa belajar dengan efektif ketika mereka memahami tujuan pembelajaran, memiliki kebutuhan untuk mengarahkan diri sendiri, dan membawa pengalaman hidup sebagai referensi dalam proses belajar. Dalam konteks hybrid, teori ini sangat relevan karena sebagian besar pembelajaran berlangsung secara mandiri di luar kelas, sehingga mahasiswa membutuhkan motivasi internal, kemampuan manajemen diri, serta pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan relevansi materi. Selain itu, model pembelajaran yang didukung teori konstruktivisme menyatakan bahwa mahasiswa membangun pengetahuan baru melalui interaksi aktif dengan materi dan lingkungannya. Teori motivasi juga dipaparkan sebagai elemen penting karena pembelajaran online membutuhkan upaya sadar diri mahasiswa untuk tetap fokus, disiplin, dan terlibat. Dengan demikian, desain hybrid harus mempertimbangkan dinamika psikologis dan motivasional mahasiswa agar mereka dapat mempertahankan komitmen belajar. Di sini bab 3 menjelaskan tentang experiential learning. Bab ini membahas pembelajaran berbasis pengalaman, salah satu komponen penting hybrid learning. Nah, yang dibahas yaitu yang pertama,
siklus experiential learning COLP, concrete experience, reflection, abstract conceptualization, dan experimentation. Yang kedua, 5 perspektif Van Wyks tentang pembelajaran berpengalaman. Yang pertama, konstruktivis, yaitu refleksi pengalaman membangun pengetahuan baru. Yang kedua, psikoanalitik, yaitu belajar terjadi saat konflik batin terselesaikan. Yang ketiga yaitu situatif, yaitu belajar dari interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu kritikal kultural, yaitu pengalaman dipengaruhi kekuasaan dan budaya. Dan yang terakhir yaitu enaktivis atau ekologikal, yaitu memahami dunia melalui partisipasi aktif dalam sistem. Contohnya hybrid, yaitu praktik mediasi dan simulasi pengalaman sebagai tugas luar kelas. Selanjutnya, bab 3 memperdalam pemahaman tentang pembelajaran berbasis pengalaman sebagai salah satu pilar utama dalam pembelajaran hybrid. COLP menjelaskan siklus belajar yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Dalam model hybrid, siklus ini memberikan kerangka operasional bagi pengajar untuk merancang aktivitas belajar yang mampu mengintegrasikan pengalaman pribadi mahasiswa, baik dalam bentuk kegiatan praktik, proyek lapangan, maupun simulasi digital. Selain COLP, Van Wyks menawarkan 5 perspektif pembelajaran pengalaman yang lebih luas, yaitu konstruktivis, psikoanalitik, situatif, kritis kultural, dan enaktif. Perspektif ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, emosional, dan interaksi lingkungan. Selanjutnya, bab 4 membahas tentang planning your hybrid course. Bab ini memberikan pertanyaan kritis untuk merancang hybrid course yang efektif. Contohnya seperti apa tujuan belajar, tentukan kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, aktivitas apa yang memungkinkan siswa mencapai tujuan, fokus pada aktivitas student centered, bukan ceramah. Yang terakhir, mungkin bagaimana mengintegrasikan F2F dan online, kegiatan luar kelas harus mendukung dan memperdalam diskusi. Bab 4 membahas langkah-langkah strategis dalam merancang kursus hybrid secara efektif. Perencanaan dimulai dengan identifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, karena tujuan ini menjadi landasan untuk menentukan kegiatan mana yang lebih tepat dilakukan secara online maupun tatap muka. Pengajar perlu mengembangkan struktur pembelajaran yang logis, mengatur ritme kegiatan, serta memastikan adanya kesinambungan antara aktivitas daring dan luring, agar pembelajaran tetap kohensif. Di sini bab kelima menjelaskan tentang discussion as a way of learning. Bab ini menekankan bahwa diskusi adalah inti pembelajaran hybrid. Diskusi online memberi waktu refleksi sebelum pertemuan tatap muka. Bab 5 juga menjelaskan bahwa diskusi merupakan mekanisme pembelajaran yang sangat penting dalam model hybrid. Diskusi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi pedagogis untuk membangun pemahaman mendalam, melatih kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat keterampilan analitis mahasiswa. Dalam pembelajaran hybrid, diskusi online dan tatap muka saling melengkapi. Diskusi online memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membaca, menelaah, dan merenungkan materi sebelum merespon, sehingga mereka dapat menyusun argumen secara lebih terstruktur. Yang terakhir yaitu bab 6 membahas tentang providing and soliciting student feedback. Bab ini membahas pentingnya umpan balik dalam hybrid learning. Prinsipnya yaitu yang pertama, umpan balik harus tepat waktu, jelas, dan konsisten. Yang kedua, mahasiswa juga perlu memberikan feedback tentang pengalaman belajar. Yang terakhir yaitu feedback yang memperbaiki kepercayaan diri akademik dan menurunkan resiko kegagalan atau dropout. Dalam konteks hybrid, umpan balik menjadi elemen yang sangat krusial karena sebagai interaksi berlangsung tatap
tanpa tatap muka, sehingga mahasiswa membutuhkan arahan yang konsisten untuk memastikan mereka berada pada jalur pembelajaran yang benar. Umpan balik yang baik harus jelas. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi bab 1 sampai bab 6. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.